Islam, prinsip yang besar dalam Islam, yaitu dalam kita beragama, pijakan kita, pegangan kita adalah dalil dari Al-Quran was sunnah ala fahmis salaf. Bukan kata orang, bukan kata syekh, bukan kata ustadz, bukan kata imam, bukan fatwa, tapi dalil dari Al-Quran dan sunnah. Ini prinsip yang besar dalam agama Islam. Sampai orang-orang kafir ketika mengatakan bahwa mereka yang berhak untuk masuk surga, yang diminta oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW agar minta kepada mereka dalil, Allah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah di ayat 111, wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Mereka berkata bahwa tidak ada yang berhak untuk masuk surga kecuali orang Yahudi atau Nasrani. Katakanlah, bawa bukti kamu, bawa dalil kamu, bawa hujah kamu jika kamu orang jujur. Allah menyebutkan mereka berkata orang Yahudi Nasrani bahwa nggak akan masuk surga itu kecuali orang Yahudi Nasrani. Kata Allah, tilka amaniyum, itu angan-angan mereka. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Bawa hujah kamu, bawa dalil kamu jika kamu orang-orang yang jujur. Jadi dalam kita beragama dalil, hujah, bukan kata orang, bukan kata ustadz, bukan kata syekh, bukan kata ulama, bukan kata imam, bukan kata fatwa, tapi dalil. Allah sebutkan lagi dalam surah Al-Isra di ayat 36, Allah berfirman, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana mas'ula. Jangan kamu ikut apa yang kamu tidak tahu, karena semua pendengaran, mata dan hati akan ditanya oleh Allah. Jangan ikut, jangan taklid, minta dalil. Kalau sudah datang dalil, kewajiban kita ikut dalil. Al-Quran wa sunnah itu yang kita ikut. Kalau manusia ingin selamat, ingin bahagia, ingin tenang, ingin tentram, ingin masuk surga, harus ikut dalil. Karena itulah ketentuan dari syariat. Sampai Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak di juz yang pertama dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, inni qad taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma kitaballah wa sunnati wa lan yatafarraqa hatta yarida alayyal haud. Kata Nabi SAW, sesungguhnya aku tak tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang dengan dua perkara itu kitabullah dan sunnahku, dan keduanya tidak akan berpisah sampai datang menemui aku nanti di telaga. Ikhwan fillah, azakumullah. Ini penting untuk kita camkan. Ini dalil yang besar, dalil yaitu Quran dan sunnah. Kalau disebutkan ilmu Quran dan sunnah, nggak ada yang lain. Dan ini pokok yang paling besar dari semuanya, nggak ada yang lebih besar daripada itu. Maka dikatakan oleh Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya Sayyidul Khatir, fa innal ilma huwal aslul a'zam. Ilmu itu merupakan pokok yang paling besar, lebih besar dari semua ulama. Ilmu maksudnya dalil. Kalau sudah datang dalil Al-Quran Sunnah, kewajiban kita untuk itu ikut. Sami'na wa ata'na. Nggak boleh kita tolak dalil dengan alasan ada kata imam begini, kata ustadz begini, kata syekh, kata fatwa. Dalil yang kita ikut. Kalau sudah ada dalil tentang wajibnya, kita ikut dalil itu. Jangan pilih-pilih. Ketika orang pilih-pilih, pasti sesat. Pasti sesat sudah. Allah sebutkan di dalam surah Al-Ahzab di ayat 36, Allah berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Tidak patut bagi mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, kalau sudah datang perintah Allah dan Rasulnya, tidak berhak bagi mereka untuk pilih-pilih dari urusan mereka. Barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Sesat ketika dia pilih-pilih menurut hawa nafsunya, menurut enaknya dia, tidak ikuti dalil, sesat.